Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arika Zakia Rahma dengan nomor absen 7 dari kelas 10D dan dari SMA Negeri 71 Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks hikayat. Selamat menyaksikan. Pengertian dari teks hikayat. Secara umum, hikayat merupakan karya sastra lama yang berbentuk prosa dengan mengisahkan kehidupan keluarga istana, kaum bangsawan, orang-orang ternama, orang suci di sekitar istana dengan segala kesaktiannya, keanehan, dan juga mukjizat dari tokoh utama. Berdasarkan etimologis, istilah kata hikayat berasal dari bahasa Arab, yakni haka. Arti dari haka berarti bahwa menceritakan atau bercerita. Selanjutnya, tujuan hikayat. Hikayat bertujuan sebagai pelipur lara, pembangkit semangat juang, atau sekedar untuk meramaikan pesta. Contoh hikayat yang pernah kamu baca, yaitu Hang Tuah, Perang Palembang, dan 1001 Malam. Di dalamnya terdapat cerita yang membuat pembacanya akan merasa hanyut. Selain itu, ada pula hikayat yang sengaja ditulis untuk mendokumentasikan sesuatu, seperti silsilah kerajaan. Lalu ada hikayat yang ditulis dengan jalan cerita dibuat-buat sesuai perintah raja. Tujuannya untuk membuat para musuh merasa takut. Selanjutnya, ada nilai-nilai dalam hikayat. Ada 4. Yang pertama itu nilai moral. Nilai moral merupakan nilai yang berkaitan dengan akhlak atau sikap baik dan buruk manusia. Yang kedua, nilai agama. Nilai agama merupakan nilai yang berkaitan dengan kepercayaan tokoh atau keberadaan Tuhan. Yang ketiga, nilai sosial. Nilai sosial merupakan nilai yang berkaitan dengan relasi antar manusia. Dan yang terakhir yaitu nilai budaya. Nilai budaya merupakan nilai yang berkaitan dengan adat istiadat atau kebiasaan di suatu wilayah tertentu. Kemudian ada ciri-ciri hikayat. Yang pertama ada kemustahilan. Teks hikayat banyak mengandung kemustahilan, baik dari segi bahasa maupun dari segi cerita. Kemustahilan berarti hal yang tidak logis atau tidak dapat diterima nalar. Yang kedua, ada anonim. Hikayat bersifat anonim, maksudnya adalah tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarang dari pembuat hikayat tersebut. Yang ketiga, kesaktian. Tokoh dalam hikayat seringkali diceritakan memiliki kesaktian tertentu. Yang keempat, istana sentris. Hikayat seringkali bersifat istana sentris, yaitu bertema dan berlatar kerajaan. Yang kelima, arkais. Hikayat bersifat arkais, yaitu menggunakan bahasa yang sudah lampau. Yang keenam, statis. Penggambaran dan penulisan kisah dalam hikayat tidak memiliki banyak perbedaan dengan hikayat lain atau hikayat dari negara lain. Yang ketujuh, edukatif. Walaupun bersifat mustahil, hikayat biasanya mengandung amanat baik yang dapat dijadikan pembelajaran bagi para pembacanya. Selanjutnya, struktur teks hikayat. Yang pertama, abstraksi. Abstraksi merupakan gambaran besar dari cerita. Bagian inilah yang akan dikembangkan lagi menjadi beberapa macam peristiwa. Yang kedua, orientasi. Bagian orientasi berkaitan dengan beberapa aspek, seperti aspek tempat atau latar, waktu, dan suasana. Yang ketiga, komplikasi. Komplikasi merupakan urutan kejadian yang mengarah pada puncak masalah. Yang keempat, resolusi. Sementara resolusi merupakan penyelesaian dari konflik yang dialami tokoh atau karakter dalam cerita hikayat. Yang kelima, koda. Struktur teks hikayat yang terakhir adalah koda. Bagian ini berisi amanat atau pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Dan sekian pembacaan PPT hikayat dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.